Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basnas Provinsi Bengkulu dimanapun kalian berada yang lagi lihat live ini, selamat bergabung. Dan tentunya di pagi hari ini kita di program terbaru kita yang nantinya akan terupdate terus menerus ya. Programnya adalah Z-Log, Zakat Live Dialog, yang nanti akan menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan juga di pagi hari ini saya mau mengenalkan diri selaku host ya pada pagi hari ini. Saya sendiri Dini yang nantinya akan mewawancarai atau bincang-bincang sederhana kepada narasumber kita. Ini pagi hari ini bahasan kita menarik ya untuk kita bahas, untuk kita naikkan ke permukaan supaya masyarakat luar pun mengetahui apa sih sebenarnya zakat. Oke, sebelum itu kita perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Jundullah MPD, di mana Ustadz Jundullah selaku Kepala Pelaksana. Kita tanya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabarnya, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Nih Tat, kita hari ini ada di program Z-Log, Zakat Basnas Live Dialog, di mana kita akan membahas seputar zakat nih Tat. Karena memang banyak requestan dari masyarakat luar itu sebenarnya pembahasan zakat itu penting katanya. Nah, karena kita di Basnas kita naikkan tentang perzakatan. Ustadz, sebelumnya bisa dijelaskan kepada Sobat Basnas Provinsi Bengkulu sebenarnya zakat itu apa sih, Tat? Ya baik. Sahabat Basnas dimana berada yang dimuliakan Allah SWT. Jadi zakat menurut pengertian bahasa adalah an-numu. Numu itu artinya tumbuh, subur, berkembang dan bertambah. Ya. Jadi harta yang dizakatkan pasti akan tumbuh, berkembang, akan semakin subur, semakin berkah dan semakin bertambah. Kemudian zakat secara istilah syar'i, salah satunya menurut salah satu ulama, yaitu Imam Al-Mawardi, adalah harta tertentu dengan ukuran tertentu, kemudian diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Itulah yang disebut dengan zakat secara pengertian syar'i. Jadi harta yang harta-harta yang sudah ditentukan oleh Allah SWT ada zakatnya. Jadi tidak semua harta ini ya dikeluarkan zakatnya, tapi yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat, zakat itu sendiri yakni Allah SWT dan Rasulnya. Kemudian diambil dari orang-orang tertentu. Kemudian dengan sifat ketentuan-ketentuan tertentu, kemudian diberikan juga untuk orang-orang yang juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Lebih dari 82 kali ya tentang salat dan zakat Allah gandengkan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah salat dan bayarlah zakat. Itu. Baik, berarti memang dari Allah dan juga dari para yang memang bergulat di zakat memang sudah ada ketentuan dan istilah-istilahnya ya, Tat ya. Yeah. Oke deh. Kalau untuk tujuan zakat nih, Tat, sebenarnya apa sih tujuan dari zakat ini, Tat? Ya seperti yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, itu dari Allah langsung. Di At-Taubah ayat 103, ambillah dari harta mereka sebagai bentuk sedekah wajib atau zakat harta yang dengan tujuan tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, ya, mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa. Jadi tutahhir dan tuzakki. Tutahhir itu mensucikan, membersihkan mereka dari noda-noda, itu membersihkan dari harta mereka itu dari hak-hak orang-orang lain yang Allah titipkan di dalamnya setelah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Kemudian untuk mensucikan jiwa mereka itu berarti kan suci di batinnya, ini dari sifat-sifat kebahilan, kekikiran. Jadi zakat itu cara Allah membuat kita keluar dari penyakit atau selamat atau sembuh dari penyakit jiwa yang bernama bahil. Ya, ini kikir. Jadi kalau orang yang sudah diberi Allah harta, sudah sampai batas wajib berzakat nisab,
sudah sampai haul dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syar'i, maka saat dia tidak mengeluarkannya berarti dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bakhil, yang dikabarkan oleh Rasulullah, jangankan masuk surga, mencium baunya saja pun tidak diizinkan Allah. Seperti dalam hadis sahih yang diriwayatkan ya oleh para ahli hadis, ya, ada 4 golongan manusia nanti yang jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak diperkenankan Allah karena Allah sangat tidak suka kepadanya. Di antaranya adalah al-bakhilu, orang yang kikir. Dan di antara makna kikir menurut jumhur ulama adalah orang yang sudah diberikan oleh Allah harta, yang sudah sampai batas wajib mengeluarkan zakat, ya sudah sesuai dengan ketentuan mengeluarkan zakat tapi tidak mengeluarkannya, maka jadilah dia masuk ke golongan orang bakhil yang paling terinti yang disebutkan oleh Allah itu. Jadi tujuan zakat itu mensucikan harta dari hak-hak orang. Di harta, dalam harta kita yang sudah sampai batas itu ada hak orang yang Allah sedang titipkan, supaya dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara menghitungnya sesuai dengan ketentuan, dikeluarkan zakatnya. Zakat harta namanya. Itu dikeluarkan agar jangan kita makan harta orang adalah haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan memakan harta orang dengan cara yang tidak halal, yang batil. Di antaranya itulah, nah di dalamnya ada harta orang yang berhak setelah sampai batas ketentuan, maka kalau kita tidak mengeluarkannya berarti kita memakan harta orang ya, dengan cara yang tidak Allah sukai, dengan cara yang zalim, yang haram. Itu maka dibersihkanlah dengan cara berzakat. Dan jiwa kita yang kikir, yang bakhil, yang selalu merasa kurang, tidak pernah mau berbagi, ya, itu dibersihkan juga dengan zakat. Itu kira-kira tujuannya. Kemudian tujuan yang besar dari zakat ini jadi agar bisa dikelola oleh kekuasaan pemerintahan. Itu seperti yang diuraikan lengkap oleh para ahli tafsir dari At-Taubah 103 itu. Mengapa kata-katanya adalah ambillah, berarti itu perintah kepada Nabi supaya mengambil. Nabi lah sebagai ya otoritas penguasa, kepala negara sekaligus pimpinan umat, ulamanya. Jadi sekaligus umarok dan ulama. Maka diperintahkan pada umarok, penguasa, otoritas untuk mengambil zakat, karena menurut Allah yang Maha Tahu, manusia ini kalau sudah diberi harta tidak ada yang itu dengan sangat sukarela menyerahkannya, kecuali orang-orang yang sudah dianugerahi keimanan yang baik, tingkat ketakwaan yang tinggi, sehingga dengan sadar menghitung, selalu menghitungnya, mengeluarkannya dengan penuh keridhaan. Jadi menurut Allah manusia ini rata-rata tidak akan sulit mencapai untuk itu, maka disuruh penguasa untuk mengambilnya, ya, dengan cara membentuk lembaga negara yang mengurusi bidang zakat. Nah, kalau di Indonesia diinterpretasikan lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PP 14 Tahun 2014. Kalau di Provinsi Bengkulu ya diterjemahkan langsung oleh Bapak Gubernur dengan mengeluarkan SK yang sudah ditangani beliau pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Nah, itu adalah ya dengan lembaga negara bernama Basnas. Kalau di Provinsi Bengkulu kita ini Basnas Provinsi Bengkulu, untuk diambil zakatnya dari orang-orang yang menurut kriteria tertentu tadi sudah wajib mengeluarkan zakat. Diambil dengan cara regulasi, karena kalau diambil sendiri-sendiri namanya merampok. Tapi kalau diambil dengan regulasi, dengan kekuasaan yang benar, itu namanya menjalankan perintah Allah dengan utuh. Jadi apabila zakat ini sudah dikumpulkan dengan benar sesuai dengan keinginan Allah seperti tujuan atau Taubah 103 itu, maka tercapailah tujuan kesempurnaan dari zakat ini, yaitu mensejahterakan umat. Jadi memberantas kemiskinan. Kita tidak mungkin menghabiskan kemiskinan, tapi kita bisa menekan angka kemiskinan dengan memaksimalkan penghimpunan zakat dengan cara regulasi yang sempurna, yaitu dihimpun dengan melalui kekuasaan. Dalam hal ini kalau di Indonesia yang tertinggi adalah presiden, ya, kemudian di daerah ada gubernur, mungkin di tingkat 2-nya ada bupati dan wali kota. Nah, dengan bersinergi pemerintah melaksanakan perintah Allah ini, maka akan pasti terkumpul zakat secara maksimal, dan dengan demikian maka akan bisa membereskan urusan-urusan umat yang secara regulasi itu lebih mudah dibereskan
secara birokrasi lebih mudah dibereskan. Ini lewat di lembaga resmi yang sudah ditunjuk negara. Ya, jadi perintah untuk berzakat itu memang perintah dikelola. Ya, kalau menurut At-Taubah, bukan sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri tidak akan pernah tercapai tujuan intinya. Hanya bisa tercapai tujuan dari individu. Ini tujuan hanya mensucikan harta dan mensucikan jiwa dari kebahilan. Tapi tak akan tercapai dari tujuan sempurna, tujuan besar dari zakat dikelola, yaitu mensejahterakan umat, memberantas kemiskinan. Nah, itu yang hanya bisa tercapai dengan zakat dikelola saja. Oke, berarti maha baik Allah ya Tat, setelah merangkum semuanya agar kita dapat mensucikan jiwa, mensucikan harta dari berzakat begitu ya. Oke, dan kalau untuk jenis-jenis zakat nih Tat, mungkin nanti di next time kita akan bahas jenis-jenis zakatnya secara terperinci. Mungkin bisa disampaikan beberapa atau disenggol sedikit Tat, jenis-jenis zakat itu apa dan bagaimana sih perhitungan zakat? Ya, secara garis besar yang disepakati oleh jumhur ulama fikih, zakat itu terbagi jadi dua. Ini zakatun nafsi, zakat individu jiwa, yaitu jiwa yang hidup ya sampai saat sebelum sholat Idul Fitri ditegakkan, maka wajib mengeluarkan zakat individu per tahun. Besarannya 2,5 kilogram bahan pokok negeri masing-masing atau 3,5 liter. Sesuai dengan bahan pokok negeri masing-masing. Kalau kita di Indonesia adalah beras. Ya, ini zakat penghasilan atau lebih dikenal dengan profesi halal yang menghasilkan upah dari kerja yang halal. Itu ada zakatnya. Ya, zakat namanya zakat profesi. Ya. Profesi. Karena zakat ini adalah zakat yang sepakati wajibnya oleh jumhur ulama ahli fikih kontemporer. Karena Allah sudah sudah lebih dahulu memberitahu akan adanya zakat ini sebelum memang pada masa ayat itu turun, syariat itu ada, belum terjadi zakat profesi. Salah satunya gambaran Allah di surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ardi ila akhiril ayat. Jadi ayat Al-Baqarah 267 ini secara tidak langsung Allah menguraikan, menegaskan bahwa ya pasti akan ada orang yang nanti bekerja di instansi negara, instansi swasta, perkantoran, yang dengan jasa profesinya akan menghasilkan upah dan kerja. Padahal pada ayat ini turun belum ada upah mengupah, instansi yang menggaji. Bahkan Nabi sendiri sebagai kepala negara belum juga digaji oleh negara. Kabar menurut catatan riwayat sejarah, pejabat negara yang baru mulai digaji itu sejak masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian baru tentara-tentara yang berangkat perang meninggalkan keluarga, digaji negara. Kemudian semakin populer maju pada masa pemerintahan Umar, berkelanjutan pada generasi selanjutnya sampai hari ini. Jadi menjadi booming, menjadi general. Itu membuktikan bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Dihabarkan 14 abad yang lalu belum ada upah mengupah, gaji menggaji, profesi yang menghasilkan gaji dan upah. Tapi Allah sudah beritahu dulu, wahai orang yang beriman, keluarkanlah nafkah wajib atau zakat penghasilan dari upah hasil kerjamu yang halal, yang baik, dan dari hasil bumi yang kami keluarkan. Jadi menurut sebagian besar ulama ahli fikih, dengan Allah menggandengkan antara zakat penghasilan profesi dengan pertanian, seolah-olah secara tidak langsung Allah memberitahu nanti kalau kamu bingung menghitung zakat penghasilan profesi, maka ya hitunglah ia seperti zakat pertanian. Karena ayat itu langsung Allah gandengkan antara profesi dan pertanian. Jadi makanya di SK Gubernur Bengkulu ya, yang sebagai pelaksana teknis dari Undang-Undang Nomor 23 dan 2014 dalam hal ini Basnas, itu diatur bahwa kita mengikuti profesi ASN, pegawai negeri atau P3K atau penghasilan lain yang halal di Provinsi Bengkulu mengikuti pertanian, tidak mengikuti emas. Karena sesuai dengan Al-Baqarah 27 ya lebih sangat tepat mengikuti ya ini hasil pertanian. Itulah diatur yaitu 653 kilogram gabah kering, karena kita adalah bahan pokoknya adalah gabah. 653 kilo itu adalah zakat pertanian sesuai dengan kaidah zakat pertanian, yakni 5 wasak yang kalau ditimbang
sekitar 653 kilo, dan itu tercantum dalam undang-undang zakat dikali harga gabah di tempat masing-masing, karena takdirnya, ketetapannya gabah ini berbeda-beda di setiap tempat. Sumatera, Jawa, dan yang lain berbeda. Dan di Sumatera rata-ratanya di harga 5.000, 4.800 sampai 5.000. Mungkin pada masa pacaklik bisa naik sampai harga 6.000. Itu menyesuaikan saja. Jadi dipatok saja dengan harga rata-rata. Ya, ini di Provinsi Bengkulu di harga tertinggi rata-rata 5.000. Jadi keluarkanlah keputusan ASN Provinsi Bengkulu dalam hal ini yang menghasilkan upah gaji dari pekerjaan profesi sebagai ASN, P3K, pegawai negeri, termasuk pegawai BUMN, TNI, Polri. Panduannya berzakatnya sebagai seorang muslim yang menaati perintah zakat, yakni mengikuti pertanian 693 kilo kali 5.000 rupiah, atau dirupiahkan sekitar 3.265.000, sudah sampai batas nisab zakat penghasilan. Saat itu dia harus membersihkan penghasilannya yang masih kotor tercampur oleh hak-hak Allah yang dititipkan dalam gajinya, itu dibersihkan terlebih dahulu dengan dikeluarkan 2,5%-nya ya, dari 3.265.000 atau menyesuaikan gaji masing-masing, tapi batas minimalnya di angka tersebut 3.200-an, sekitar kalau pas di harga 3.200 ini 81.000 rupiah. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi itu zakat penghasilan. Ya, zakat penghasilan. Kemudian itu zakat-zakat yang lain itu menyesuaikan dengan aturan. Makanya disebutkan dengan ketentuan tertentu. Ini beda antara emas, perak, tentuan tertentu. Itulah zakat dengan sedekah berbeda. Zakat itu sudah ditentukan, tertentu, itu muayyana, ditetapkan oleh sang pemilik otoritas. Ini syariat itu, ya ini Allah dan Rasulnya. Itu kira-kira. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang dalam aturan agama pun Allah sudah lebih dulu ya Tat, hitung-hitungannya sudah dijelaskan gitu ya tentang zakat ini berapa bagaimana perhitungannya dan sebagainya. Ini semakin seru ya Sobat Basnas ya pembahasan kita mengenai zakat. Dan ini Dini ingatkan lagi kepada Sobat Basnas yang mau bertanya via sosial media kita, silakan aja ditanyakan karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp kita Tat. Jadi nanti Dini salurkan ke Ustadz untuk ditanyakan ya Sobat Basnasnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk di follow sosial media kita, dan jangan lupa nanti berkunjung ke YouTube kita ya Basnas Provinsi Bengkulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, karena nantinya kita akan update mengenai zakat lebih rinci lagi. Ini lebih seru ya. Oke deh. Dan itu tadi pembahasan tentang jenis zakat, kemudian perhitungan zakat. Nah, sekarang kita beralih ke siapa sih Tat yang berhak nih menerima zakat sebenarnya. Ini kan banyak nih. Pasti teman-teman kayak, "Oh iya ya, pertanyaannya siapa saja yang berhak?" gitu. Ya. Karena sudah sesuai dengan definisi menurut kaidah ilmu secara syar'i, zakat itu diberikan pada orang tertentu, tidak boleh diberikan pada sesuka, seingin orang yang memberikan atau seingin lembaga yang diberi otoritas mengelola zakat. Ya, ini Basnas harus sesuai dengan namanya aman syar'i, sesuai peruntukan yang sudah ditetapkan oleh syar'i. Allah sudah menetapkan bahwa zakat itu diperuntukkan pada 8 asnaf sesuai dengan pernyataan langsung ketetapan Allah dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, Allah sudah menetapkan dan tidak ada ulama yang berikhtilaf dalam hal ini bahwa zakat itu diperuntukkan pada 8 asnaf, 8 kelompok pembagian. Satu, fakir. Fakir adalah orang yang sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya. Sementara yang kedua miskin, sudah ada kebutuhan primernya, cuman kurang ya. Di bawahnya. Kemudian Allah juga sudah menetapkan halalnya para pengelola zakat yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam negara. Dalam hal ini adalah pegawai Basnas yang di SK-kan secara berurutan legal secara regulasi. Ya, ini kalau Basnas Provinsi pimpinannya di SK-kan oleh yang legalitasnya, ya ini gubernur setelah melalui seleksi
kemudian para amilinnya atau pelaksananya di-SK-kan oleh ketua Basnas, begitulah juga kabupaten dan kota, begitu juga Basnas RI, maka sahlah dia sebagai amilin zakat. Nah, yang ini sah menerima dari hasil pembagian harta zakat yang dikelola, ya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ya ini orang yang hatinya diharapkan selalu jinak dalam Islam setelah dia meninggalkan itu agama lamanya, karena sudah menjadi ketetapan Allah, sunnatullah. Biasanya orang yang mu'allab meninggalkan agama lama sering dikucilkan dari keluarga, diputus maisahnya dan segala macam. Maka kewajiban kita dalam Islam ini untuk menjaga mereka agar jangan kembali ke agama lama, biar dia jinak dalam agama yang baru, yang insya Allah diridhai Allah. Maka diberilah hak mereka dalam santunan uang zakat yang sudah ditetapkan, agar mereka bisa hidup, ya, bisa membangun ekonomi dan bisa istiqomah di atas agama barunya. Kemudian yang keempat, ini setelah wal mu'allafati qulubihim, ya ini wa fir riqab, ya ini dalam masa-masa perbudakan. Ya ini untuk memerdekakan budak. Mungkin di zaman kini tidak ada perbudakan, tapi masih ada yang semi-semi perbudakan, seperti ya human trafficking, penjualan manusia yang terlantar, akhirnya mereka tidak bisa diupah kembali tidak. Ini boleh halal dikeluarkan dari pembagian zakat untuk mereka dibebaskan, ditebus kalau mereka disandera atau yang semisalnya. Kemudian wargorimin, hutang, orang yang terlilit utang yang dimaksud adalah hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, bukan untuk hutang-hutang yang melebihi batas, seperti hutang meminjam uang bank, ya, untuk bisnis besar-besaran, miliaran, lalu tidak terbayar, itu tidak diakomodir dalam gorimin. Jadi gorimin yang dimaksud karena kemiskinannya dia hutang di sana sini, ya, lalu karena tidak ada perubahan, lalu terlilit utang. Jadi kewajiban itu agama ini lewat regulasinya membebaskan mereka dari kelilit utang ini, agar mereka tidak lagi sengsara dengan hutang dan sengsara yang lainnya. Kemudian ya ini wabisabilillah. Ini orang yang sedang di jalan Allah. Pada mulanya maksud fisabilillah adalah orang-orang yang tidak bisa bekerja karena membela agama Allah, dikirim untuk membela agama Allah, menjaga perbatasan berbulan-bulan, tidak mungkin bekerja. Maka ya negara bisa memberikan itu maisah keluarganya lewat dana zakat yang sudah dikelola negara dengan pembagian yang sudah ditetapkan dan ditentui dan sudah disepakati. Ya, tapi berkembang kemudian segala sesuatu yang disukai dan diridhoi Allah, makna fisabilillah. Ini bisa rumah ibadah, masjid, orang yang sedang menuntut ilmu, dan hal-hal yang Allah sukai dari agama ini untuk membesarkan syiar agamanya. Itu sudah disepakati oleh jumhur ulama, itu makna luas dari fisabilillah. Kemudian yang terakhir yakni wabnis sabil, orang-orang yang terlantar di perjalanan, ya, kehabisan bekal. Maka di mana saja orang Islam yang terlantar di wilayah Islam yang ada Basnasnya, maka dia cukup datang saja ke Basnas. Ya, datang ke Basnas mana, kabupaten mana, provinsi mana, ya, katakan itu untuk memberikan hak mereka. Untuk mereka diberi bekal bisa sampai ke tujuan, baik pulang sampai pergi atau sampai pulang. Maka 8 itu sudah ditetapkan Allah. Jadi kalau kita bahasa secara umum, dengan 8 itu sudah tercoverlah seluruh kesulitan hidup manusia di suatu bangsa dan negara. Jadi benarlah zakat itu kalau dikelola dengan benar, didukung oleh regulasi pemerintah, dan pemerintah berkewajiban untuk membuat zakat ini benar-benar bisa maksimal terhimpun dan akhirnya bisa maksimal juga terdistribusikan sesuai dengan aman syar'inya, maka pastilah Basnas itu bisa mensejahterakan umat. Tapi ketika Basnas zakat tidak dikelola, ya pemerintah kecil pedulinya, mau berjalan orang Basnas ya narik nyawa sendiri, maka saat itu tidak akan mungkin tercapai tujuan besar dari agenda Allah ini. Zakat dikelola mensejahterakan umat. Sebenarnya pemerintah wajib bersyukur ya dengan hanya memberi dukungan lewat kekuasaan mengelola zakat itu, maka sebagian besar urusan mereka terbantu secara otomatis dengan regulasi yang ringkas dan mudah, insyaallah.
Itu tadi ya Sobat Basnas ya, siapa saja yang berhak menerima, dan tadi kita juga membahas tentang perhitungannya, jenis-jenisnya, tujuan zakat dan apa itu zakat sudah kita bahas di sini. Sebenarnya ini semakin seru, pembahasannya juga semakin panjang, tapi memang keterbatasan waktu yang sudah disediakan ya untuk program Zlog kali ini. Tapi ada satu dari WhatsApp kita nih, Ustaz, satu pertanyaan. Banyak ya sebenarnya, kita ambil satu saja. Pertanyaan dari Bapak Baharudin ini mengenai zakat kita. Katanya, apakah saya harus mengeluarkan zakat fitrah dari mobil yang saya miliki, perabotan rumah tangga, emas punya istri saya nih Tat, katanya. Ya, kalau bukan zakat fitrah mungkin yang dimaksud Pak Baharudin zakat harta, zakat mal. Zakat fitrah itu zakat individu yang dikeluarkan setahun sekali, yang hidup memiliki kelebihan makanan menjelang ditegakkannya sholat Idul Fitri. Nah, itu zakat fitrah, zakat jiwa. Tapi ini yang dimaksud beliau mungkin zakat harta mal. Dia apa mengatakan tidak? Karena dalam bab zakat sudah diatur amwalul lati la tuzakka biha. Ada harta-harta yang Allah sudah mengatur tidak perlu dikeluarkan zakat. Di antaranya rumah yang ditempati dan dipakai. Ya, tidak perlu dizakati. Walaupun harganya mewah sekalipun, kalau ditempati dia, keluarganya, anak familinya, ya, itu tidak ada zakatnya. Ya, itu pengecualian khusus dalam bab fikih zakat. Ya. Jadi mobil termasuk mobil yang dipakai. Tapi kalau rumah itu dikontrakkan, menjadi kontraan, sewaan, menghasilkan uang, bertumbuh dia, berkembang, ya maka ada zakatnya, masuk ke bab zakat bisnis, perniagaan, tijarah. Nanti kalau sudah hasil sewanya dikumpulkan selama setahun, senilai dengan harga emas 85 gram, mungkin sekitar 85 jutaan atau lebih dan kurang sesuai dengan hitungan yang tepat, maka keluarlah zakatnya 2,5% ya, setahun itu dari hasil sewa rumah, sewa mobil. Tapi kalau mobilnya dipakai untuk kepentingan dirinya dan keluarga, sudah disepakati dalam bab fikih itu tidak dizakatkan. Oke, berarti sudah jelas ya Bapak Baharudin ya. Terima kasih sudah bertanya di via WhatsApp kita. Kalau untuk dari mobil, dari rumah itu nggak usah ya, tapi kalau pemakaian pribadi itu harta yang tidak masuk dizakatkan. Kecuali kalau dia tuh menghasilkan ya. Dia jadikan bisnis, rumah sewaan, mobil rental, nah itu keluar zakatnya. Masuk kategori tertentu yang dikeluarkan zakatnya. Masya Allah. Jadi itu tadi pembahasan kita mengenai zakat. Terima kasih untuk Sobat Basnas yang sudah bertanya, dan maaf ya untuk pertanyaannya tidak bisa kita naikkan semua karena memang keterbatasan waktu. Dan untuk Sobat Basnas juga mungkin insya Allah nih program Zlog ini akan kita adakan, kita rutinkan untuk kita naikkan di sosial media dan YouTube kita. Dan jangan lupa sekali lagi untuk Sobat Basnas untuk follow semua sosial media kita dan berkunjung di YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih Tat, itu pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber Dini pada pagi hari ini di program Zlog. Insya Allah kita akan bertemu di kemudian hari. Terima kasih juga untuk Sobat Basnas. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.